Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Ditya dari Prodi PBN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Peradaban Bumi Ayu. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengantar peradaban yang diampu oleh Bapak Yusan. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Pertama, mari kita bahas mengenai pengertian dari Khulafaur Ar-Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, pemimpin atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi dan rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Sejarah Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Tapi ada juga beberapa pendapat mengenai bahwa Nabi Muhammad sebelum dia meninggal, dia meninggalkan surat wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya. Banyak dari orang-orang itu berpendapat bahwa Abu Bakar lebih berhak atas kekhalifahan karena Rasulullah meridhoi dalam soal-soal agama. Salah satu contohnya adalah Rasulullah pernah meminta Abu Bakar untuk menjadi imam sholatnya ketika beliau sedang sakit. Oleh karena itu, orang-orang pada waktu itu banyak yang menghendaki agar Abu Bakar memimpin urusan keduniaan, yakni kekhalifahan. Tapi banyak juga kelompok-kelompok yang lain yang tidak sependapat, yang akhirnya menimbulkan berbagai masalah yang membuat suasana politik umat Islam pada waktu itu menjadi tegang. Padahal semasa hidupnya Nabi bersusah payah dan berhasil membina persaudaraan sejati yang kokoh di antara sesama pengikutnya. Hal ini membuat pemakaman jenazah Nabi itu sedikit terpending karena ada beberapa pertemuan yang langsung membahas mengenai siapakah pengganti Rasulullah SAW itu. Masing-masing golongan pada waktu itu ada diantaranya itu ada Ansor, Muhajirin, dan keluarga Hashim. Masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus Nabi. Namun berkat tindakan tegas dari 3 orang, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah, yang dengan tegas melakukan semacam kudeta terhadap kelompok dan memaksa Abu Bakar sendiri sebagai pengganti Nabi. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah, terpilihlah Abu Bakar. Ia adalah orang Quraisy yang merupakan pilihan paling ideal. Karena sejak pertama menjadi pendamping Nabi, ia sahabat yang paling memahami risalah Nabi. Bahkan ia merupakan kelompok As-Sabiqun al-Awwalun yang memperoleh gelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bergelar Khilafah Rasulillah atau Khalifah, meskipun dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa kedudukan Nabi sesungguhnya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, 4 orang pengganti beliau adalah para pemimpin yang adil dan benar,
Mereka menyelamatkan dan mengembangkan dasar-dasar dari Sang Guru Agung bagi kemajuan Islam dan umatnya. Oleh karena itu, gelar Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang mendapat bimbingan di jalan lurus diberikan kepada mereka. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar atau nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdul Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Dijuluki Abu Bakar karena pagi-pagi betul orang yang paling awal memeluk Islam. Gelar As-Siddiq diperolehnya karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Seringkali mendampingi Rasulullah di saat penting atau jika berhalangan. Rasulullah mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan dan atau mengurus persoalan-persoalan aktual di Madinah. Pilihan umat terhadap tokoh ini sangatlah tepat. Abu Bakar memaku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi. Terpilihnya Abu Bakar telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat untuk bersatu melanjutkan tugas-tugas mulia Nabi. Ia menyadari bahwa kekuatan kepemimpinannya bertumpu pada komunitas yang bersatu ini. Yang pertama, menjadi perhatian khalifah adalah merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usamah. Wafatnya Nabi mengakibatkan beberapa masalah bagi masyarakat Muslim. Beberapa orang Arab yang lemah imannya justru menyatakan murtad, yaitu keluar dari Islam. Mereka melepaskan kesetiaan dengan menolak memberikan baiat kepada khalifah yang baru dan bahkan menentang agama Islam karena mereka menganggap bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama Muhammad dengan sendirinya batal disebabkan kematian Nabi. Nah, tugas dari Abu Bakar adalah memerangi kaum-kaum murtad ini dan juga memerangi kaum-kaum yang enggan untuk membayar zakat. Selama tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi, telah muncul nabi-nabi palsu di wilayah Arab bagian selatan dan tengah. Yang pertama mengaku dirinya memegang peran kenabian muncul di Yaman. Ia bernama Aswan. Berikutnya ialah Musailamah Al-Kadzab yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkat dirinya sebagai mitra di dalam kenabian. Menganggap lainnya adalah Tulaihah dan Sajjah ibnu Haris, seorang wanita dari Arab Tengah. Penumpasan terhadap orang-orang murtad dan para pembangkang tersebut, terutama setelah mendapat dukungan dari suku Ghatafan yang kuat, ternyata banyak menyita konsentrasi khalifah, baik secara moral maupun politik. Situasi keamanan negara Madinah yang menjadi kacau sehingga banyak sahabat, tidak terkecuali Umar yang dikenal keras, menganjurkan bahwa dalam keadaan yang sangat kritis, lebih baik jika mengikuti kebijakan yang lunak. Terhadap ini, khalifah menjawab dengan marah, "Kalian begitu keras di masa jahiliyah, tetapi sekarang setelah Islam, kalian menjadi lemah." Dalam memerangi kaum-kaum murtad ini, dari kalangan kaum muslimin banyak hafiz atau penghafal Al-Quran yang tewas dikarenakan merupakan bagian-bagian dari Al-Quran. Umar bin Khattab cemas jika angka kematian itu bertambah, yang beberapa bagian lagi dari Al-Quran musnah. Oleh karena itu, ia menasihati Abu Bakar untuk membuat suatu kumpulan. Mulanya khalifah agak ragu untuk melakukan tugas ini karena tidak menerima otoritas dari Nabi.
Tentara Islam di bawah pimpinan Musama dan Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan menaklukkan Hirah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak dan kerajaan Hirah dan telah meraih beberapa kemenangan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan besar bagi keberhasilan, Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur. Ia meninggal pada usia 63 tahun. Khalifahnya berlangsung selama 2 tahun 5 bulan 11 hari. Lalu dilanjutkan masa kepemimpinan atau keperalihan kepemimpinan diberikan kepada Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Ia adalah seorang yang berbudi luhur, fasih dan adil serta pemberani. Ia ikut memelihara ternak ayahnya dan berdagang hingga ke Syria. Pada awalnya terdapat berbagai keberatan mengenai rencana pengangkatan Umar. Sahabat Tolha misalnya, Umar bin Khattab menyebut dirinya Khalifah Rasulullah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar Amir al-Mu'minin, komandan orang-orang beriman, sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya. Ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar dan era penaklukan militer telah dimulai, maka Khalifah Umar menganggap bahwa tugasnya yang pertama ialah mensukseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahulunya. Belum lagi genap 1 tahun memerintah, Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan. Pada tahun 635 Masehi, Damaskus yang merupakan ibu kota Syria ditundukkan. Setahun kemudian seluruh wilayah Syria jatuh ke tangan kaum muslimin setelah pertempuran hebat di lembah Yarmouk di sebelah timur anak sungai Yordania. Keberhasilan pasukan Islam dalam penaklukan Suriah di masa Khalifah Umar tidak lepas dari rentetan penaklukan pada masa sebelumnya. Khalifah Abu Bakar telah mengirim pasukan besar di bawah Abu Ubaidah bin al-Jarrah ke front Syria. Ketika pasukan itu terdesak, Abu Bakar memerintah Khalid bin Walid yang sedang dikirim untuk memimpin pasukan ke front Irak untuk membantu pasukan di Syria. Dari Syria, pasukan kaum muslim melanjutkan langkah ke Mesir dan membuat kemenangan-kemenangan di wilayah Afrika bagian utara. Bangsa Romawi telah menguasai Mesir sejak tahun 30 sebelum Masehi dan menjadikan wilayah subur itu sebagai sumber pemasok gandum terpenting bagi Romawi. Amr bin As meminta izin Khalifah Umar untuk menyerang wilayah ini, tetapi Khalifah masih ragu-ragu karena pasukan Islam masih terpencar di beberapa front pertempuran. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah